Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Ana. Kita akan belajar bersama. Sebelum kita belajar, apa kabarnya teman-teman? Apakah kabarnya sehat walafiat di rumah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar MUPEL IPS. Temanya yaitu cita-citaku, subtema 2 yaitu hebatnya cita-citaku. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah Ana izin menyampaikan prosedur pembelajaran. Yang pertama, kita berdoa bersama-sama meminta kemudahan kepada Allah. Yang kedua, pastikan fokus. Lalu yang ketiga, menyimak informasi. Yang keempat, bekerja secara mandiri. Yang kelima, bekerja tuntas. Dan yang terakhir, bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita nyanyikan lagu temanya yaitu Meraih Cita-Cita. Ada beberapa lirik yang diubah, marilah kita nyanyikan bersama-sama. Sudah siap? 1, 2, 3. Wahai kawanku semua, apakah cita-cita kamu? Bila kita dewasa, jangan sakiti hati orang tua. Mestilah ada wawasan, mesti berbakti pada negara. Ini cita-citaku, teringin menjadi seorang guru. Ku berterima kasih pada guru-guru yang selalu membantu diriku, beri ilmu pengetahuan kepada mereka yang ingin tahu ilmunya. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." Di sini Allah menjelaskan bahwa kita adalah orang yang berbeda-beda. Kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tentu masing-masing orang mempunyai cita-citanya sendiri. Nah, apa itu cita-cita? Menurut KBBI, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Nah, beberapa contoh cita-cita yang hebat diantaranya adalah ingin menjadi seorang polisi, dokter, guru, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali terkait dengan materi yang sudah Ustazah sampaikan di semester 1, yaitu tentang sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sangat bervariasi seperti makan, pakaian, rumah, alat elektronik, dan liburan. Teman-teman, kenapa
Sumber daya alam ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Dengan adanya sumber daya alam bisa dimanfaatkan oleh manusia dan dapat digunakan sebagai media untuk meraih cita-citanya. Hal ini menjadikan manusia sangat bergantung kepada alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah gambaran bagaimana kita membagi sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, masihkah ingat kalian apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Nah, sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral logam, dan sumber daya alam mineral non-logam. Nah, sumber daya alam tentu dapat kita temukan di alam. Nah, kali ini kita akan membahas hubungan sumber daya alam dan kenampakan alam. Nah, jika semester lalu kita sudah belajar tentang kenampakan alam terbagi menjadi tiga. Yang kita pelajari ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kita coba baca. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai satu, lahan pertanian sayuran seperti wortel, brokoli, kentang, dan kubis. Yang kedua, dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kina. Lalu yang ketiga, dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai lahan peternakan sapi penghasil susu. Nah, apa bedanya dengan dataran rendah? Nah, dataran rendah cenderung rata sehingga memudahkan manusia untuk beraktivitas. Dataran rendah dapat dimanfaatkan sebagai satu, lahan pertanian seperti padi, jagung, kacang panjang, timun, dan mangga. Yang kedua, dapat dijadikan lahan perkebunan seperti tebu, karet, dan kelapa sawit. Yang ketiga, juga dapat digunakan sebagai lahan peternakan antara lain seperti unggas, mamalia, dan ikan. Nah, yang terakhir yaitu pantai. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pantai. Nah, apa saja manfaat dari pantai? Yang pertama, bisa dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan laut. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai budidaya rumput laut. Nah, pantai juga dapat dimanfaatkan untuk petani garam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berupa benda tak hidup. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanah. Nah, tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Coba perhatikan gambar yang berada di atas. Nah, tanah sangat besar peranannya bagi
semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga juga dapat menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hewan hidup sebagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadikan lahan untuk hidup dan bergerak. Nah, kalau untuk manusia, tanah bisa dijadikan tempat untuk mendirikan rumah. Yang selanjutnya adalah air. Tentu kita tidak asing, karena setiap hari kita berinteraksi dengan air. Air adalah senyawa yang penting bagi kehidupan. Hampir 71% wilayah bumi tertutupi oleh air. Air bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu melalui proses penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah menuju laut. Air memiliki peran yang sangat penting bagi makhluk hidup, di antaranya untuk minum, mencuci, dan proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang ketiga, yaitu udara. Udara tidak dapat kita lihat dengan mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Namun, kehadirannya dapat kita lihat ketika adanya angin yang menggerakkan benda. Kandungan elemen senyawa gas dan partikel dalam udara akan berubah-ubah dengan ketinggiannya dari permukaan tanah. Semakin tinggi dari permukaan tanah, maka akan semakin tipis. Sehingga melewati batas gravitasi bumi, maka akan hampa sama sekali. Apabila manusia atau hewan bernafas, maka kandungan oksigen berkurang. Sementara kandungan karbon dioksida akan bertambah. Namun berbeda, ketika tumbuhan menjalani proses fotosintesis, maka oksigen akan kembali bertambah. Nah, yang selanjutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Tanaman menggunakan cahaya matahari untuk melalui proses fotosintesis dan membuat makanan. Tanpa cahaya matahari, tak akan ada kehidupan di bumi. Sinar matahari bisa berakibat baik maupun buruk kepada kesehatan seseorang. Nah, dalam terang, tubuh manusia akan memproduksi vitamin D sendiri. Tapi, terlalu lama terpapar sinar matahari bisa menyebabkan kulit terbakar. Selain itu, sinar matahari juga memiliki manfaat sebagai penerang di siang hari, mengeringkan cucian, dimanfaatkan bagi petani garam, serta dapat dijadikan sebagai sumber energi. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari sumber daya alam non-hayati. Walaupun termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharukan, kita tetap harus melakukan usaha pelestarian. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan antara lain: 1. Menghemat penggunaan air. Yang kedua, melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman kembali. Sebab akan berakibat fatal jika pohon-pohon yang ditebang tidak ditanam kembali. Yang ketiga, yaitu melakukan pengolahan kembali sampah plastik dan logam. Jika sampah plastik dan logam tidak diolah, hanya diletakkan di tanah, maka akan merusak dari tanah tersebut. Yang keempat, menggunakan pupuk alami. Yang terakhir, tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air. Nah, dari materi yang disampaikan, kita dapat simpulkan sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang
tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui digolongkan menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Contoh sumber daya alam non-hayati seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Sumber daya alam non-hayati memiliki peranan yang sangat penting dan besar bagi kehidupan manusia. Walaupun tergolong ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita tetap harus menjaga kelestariannya dengan menghemat air, melakukan kegiatan penghijauan, melakukan pengolahan sampah, menggunakan pupuk alami, dan tidak membuang limbah ke tanah maupun saluran air. Alhamdulillah, untuk proyeknya ada dua, yaitu satu, mengidentifikasi sumber daya alam non-hayati dan manfaatnya. Lalu yang kedua, carilah informasi tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui di daerah sekitarmu dan tuliskan informasi tersebut pada buku tulismu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Allah mempermudah pekerjaan teman-teman. Kita tutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan di classroom. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.